Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan. Pernah ngerasa nggak sih, kita ini menggunakan dua bahasa sekaligus dalam satu percakapan? Hal itu disebut dengan dwi bahasa. Pernah nggak sih kita mendengar ada sebuah kata, at least gue nggak pernah melakukan ini, at least gue nggak pernah juga membuat ini. Itu sedang viral di media sosial yaitu TikTok, dan itu ada keterkaitannya dengan dwi bahasa. Penasaran dengan dwi bahasa? Yuk tonton video ini. Sebenarnya apa sih dwi bahasa itu? Jadi teman-teman, dwi bahasa adalah menggunakan dua bahasa dalam komunikasi. Biasanya boleh dikaitkan dan juga dicampurkan. Dan ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ini biasa disebut dengan bilingual dan sering terjadi di negara Indonesia. Adapun contoh dari dwi bahasa yang tadi saya katakan kepada teman-teman sekalian, contohnya yang sedang viral di media sosial yaitu tentang at least gue nggak suka ini, at least gue juga nggak suka itu. Dan ini adalah salah satu fenomena dari dwi bahasa, dan dimana dalam bahasa Inggris at least itu berarti setidaknya. Tetapi mungkin kita orang Indonesia tidak selalu mengartikan itu hanya digunakan sebagai gaya bahasa saja. Adapun jenis-jenis dari dwi bahasa, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, jenis dwi bahasanya adalah campur kode atau kode missing, yang dimana menyisipkan unsur bahasa asing ke dalam struktur utama bahasa Indonesia. Yang dimana tadinya kata bahasa Indonesia disebut menjadi struktur utama, dan kata at least itu hanya sisipan saja. Sebenarnya positifnya atau tantangan dari dwi bahasa, sebenarnya dwi bahasa banyak sekali mempunyai dampak positifnya. Salah satunya kita dapat menggunakan bahasa secara global dan dapat menambah kosakata baru bagi kita. Tetapi ketika campur kode itu tidak digunakan secara bijak, maka kita akan buat bahasa Indonesia itu menjadi tidak formal dan menjadi tidak baku, dan tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Apa sih manfaat dari dwi bahasa? Manfaat dari dwi bahasa, kita bisa menggunakan bahasa secara lintas budaya dan juga dapat memperkuat kognitif kita dalam berbahasa, dan juga dapat mempermudah kita dalam mendapatkan pekerjaan di dunia global. Perkembangan dwi bahasa yang termasuk tadi yang viral di TikTok, salah satunya itu adalah at least, salah satu perkembangan bahasa di era digital. Boleh kita menggunakannya, tetapi kita harus cerdas, dan kita sebagai penutur harus dapat menempatkan situasi dan juga konteks dalam penggunaan bahasa. Dwi bahasa adalah fenomena wajar, dan juga dwi bahasa dapat bermanfaat untuk kita ketika kita menggunakan dwi bahasa dengan cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa. Ayo, gunakan dwi bahasa secara cerdas, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi tentang dwi bahasa dapat mengedukasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number that you'll ever do.